cerita dari Gang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, dan kisah Alma pada malam hari ini akan membahas tentang Gang Doli di kota Surabaya. Waduh, apa sih Gang Doli? Jadi, Gang Doli yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur dulunya adalah merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Waduh, jadi bukan hanya di kota Surabaya ataupun Indonesia ya, tapi di Asia Tenggara teman-teman. Sedikit membahas tentang Gang Doli. Jadi Gang Doli ini memang beroperasi dari zaman Belanda dulu. Nah, nama Gang Doli sendiri, Doli, ini diambil dari nama pemilik rumah bordil pertama, yaitu orang Belanda yang bernama Tante Doli. Tapi sekarang untuk Gang Doli sudah beralih fungsi menjadi pusat ekonomi kreatif, teman-teman. Luar biasa nih warga Jawa Timur. Tahun 2014 itu resmi ditutup dan beralih fungsi menjadi pusat ekonomi kreatif. Semoga bisa membawa kebaikan ya di sana untuk semua orang. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk kisah Alma kali ini akan menceritakan tentang wanita yang ada di Gang Doli nih. Aduh, kayak apa sih ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Gang Doli adalah sebuah perkampungan lokalisasi terbesar di kota Surabaya, bahkan terbesar di Asia. Sebelum ditutup oleh pemerintah, pada tahun 2014, Gang Doli tidak pernah sepi oleh pengunjung. Suara musik dangdut berdentum keras dari wisma-wisma yang ada di sepanjang jalan. Wajah-wajah wanita malam menjadi ikon utama saat kita masuk ke rumah-rumah bordil yang ada di tempat itu. Di antara begitu banyaknya rumah bordil yang berada di area Gang Doli, terdapat satu rumah bordil yang cukup terkenal, yaitu Wisma Srikandi. Wisma yang berukuran tidak lebih dari 35 meter itu selalu ramai didatangi para laki-laki hidung belang. Malam itu, udara di kota Surabaya terasa begitu panas, namun aktivitas di sekitar Gang Doli masih terasa begitu ramai. Di dalam Wisma Srikandi, terlihat sebuah ruangan berdinding kaca. Beberapa wanita dengan riasan natural sampai mencolok duduk di sebuah sofa panjang berwarna merah. Lampu biru muda menyala redup, membuat wajah para wanita itu terlihat samar. Asap rokok, aroma minyak wangi, dan aroma minuman keras menggantung di ruangan itu. Beberapa wanita terlihat berbincang-bincang dengan rekan kerja mereka. Di sudut sofa, seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun duduk dengan tenang. Matanya sesekali menatap ke arah kaca yang memperlihatkan wajah para lelaki yang ada di tempat itu. Senyumnya mengembang manja dan juga menggoda. Ya, namanya adalah Marini. Seorang gadis manis yang berasal dari luar Surabaya itu begitu terkenal di Wisma Srikandi. Selain karena kecantikannya, Marini juga terkenal dengan pelayanannya yang mampu membuat semua pria terhipnotis. "Mau yang mana, Om?" tanya Anggi pada pria yang ada di sampingnya. Anggi adalah seorang wanita berusia sekitar 36 tahun
Dirinya adalah Mami atau Germo sekaligus pemilik Wisma Srikandi. Hampir 10 tahun, Anggi membuka usaha rumah bordil dan kini ia sudah memiliki 30 wanita muda yang siap memberikan pelayanan kepada para laki-laki yang datang ke rumah bordil miliknya. Seperti biasa, aku mau Marini yang menemaniku. Suara pria itu terdengar pelan namun tegas. Anggi hanya tersenyum tipis, tangannya melambai pelan ke arah Marini sebagai tanda agar wanita itu segera keluar dan menjalankan pekerjaannya. Marini segera berdiri dari tempat duduknya. Gaun berwarna hitam dengan panjang di atas lutut terlihat begitu cocok di tubuhnya, kontras dengan warna kulitnya yang putih. Kamu temani pelanggan kita ya. Awas, jangan sampai mengecewakan dia. Suara Anggi terdengar lembut tapi penuh ancaman. Marini mengangguk pelan, senyum terpancar di bibirnya, tangannya melingkar di tangan pria yang saat ini sudah berada di sampingnya. Ayo masuk om. Suara kecil Marini terdengar keluar dari mulutnya. Ia segera membawa tamunya masuk ke dalam area rumah bordil menuju ke ruang tengah. Di ruang tengah, suara musik dangdut semakin terdengar kencang. Asap putih dari rokok-rokok yang menyala berterbangan membuat udara semakin sesak. Beberapa pengunjung terlihat berdansa dengan wanita malam pilihan mereka. Beberapa yang lain duduk di sofa sambil menikmati wine yang ada di atas meja. Marini dan tamunya terlihat masuk ke dalam sebuah kamar kecil, meninggalkan keramaian yang ada di rumah bordil. Mar, aku lihat-lihat kok kamu makin hari makin cantik aja deh. Banyak pelanggan yang lebih memilih bersamamu dibanding sama kami. Kalau boleh tahu, apa sih rahasianya? Tanya Murni, salah satu sahabat Marini di tempat itu. Marini duduk di sofa merah, tubuhnya masih penuh dengan keringat. Aroma minyak wangi tercium dari tubuhnya. Pakaiannya juga sudah berganti dengan model dan warna yang lain. Lembaran uang ia masukkan ke dalam dompet kecil yang baru saja ia ambil dari dalam tas. Gak ada rahasia kok. Aku cuma jalanin pekerjaanku aja, sesuai sama kemauan Mami. Marini menyalakan rokok yang ada di tangannya. Gak percaya aku. 1 tahun yang lalu, waktu kamu datang ke sini kamu nolak. Bahkan kamu sampai kena hukuman atas penolakanmu itu kan? Nah, sejak aku merasakan uang dari kehidupan keluargaku terjamin karena pekerjaan ini, ya kenapa nggak sekalian aja aku nikmatin pekerjaanku? Marini tersenyum sekilas sebelum pergi meninggalkan ruangan itu. 1 tahun yang lalu, tepatnya saat Marini atau Siti hadir di Wisma Srikandi pada usia 19 tahun, kala itu Marini yang terlilit masalah ekonomi di desanya mendapat tawaran pekerjaan oleh seorang penyalur jasa pembantu dengan iming-iming gaji besar serta pekerjaan yang sesuai. Marini pun memutuskan untuk menerima tawaran bekerja di kota Surabaya. Namun janji hanyalah janji. Marini rupanya dijual pada Anggi, pemilik Wisma Srikandi, dengan harga yang mahal. Awalnya Marini menolak. Beberapa kali ia mencoba melarikan diri, namun usahanya sia-sia. Yang ada justru cambukan dan hukuman yang ia dapat dalam pelarian. Pundi-pundi rupiah mulai ia dapatkan dari tamu-tamu yang menggunakan jasanya. Perlahan Marini bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Sejak saat itulah Marini mulai belajar ikhlas menerima pekerjaannya sebagai wanita penghibur di Wisma Srikandi. Hingga saat ini, nama Marini menjadi mulai dikenal sebagai artis di Wisma Srikandi. Pagi pun datang. Suara dentuman musik mulai berhenti di seluruh wisma. Jalan-jalan di sekitar lokalisasi mulai sepi. Para wanita malam masih terlelap di dalam kamar mereka masing-masing. Di dalam Wisma Srikandi,
Marini yang baru saja terbangun dari tidurnya duduk di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke arah televisi. Tangannya menjepit sebatang rokok yang sudah menyala. Asap putih naik lalu hilang dalam sekejap. Sudah bangun, Mar? Suara Anggi terdengar mengejutkan Marini yang larut dalam lamunan. Sudah, Mi. Marini menoleh sekilas, lalu kembali menatap televisi. Oh iya, ini bonus mas malam. Ingat ya, Mar, semakin kamu memberikan banyak pelanggan, semakin banyak bonus yang kamu dapatkan setiap harinya. Marini menerima lembaran uang yang ada di tangan Anggi dan segera menghitungnya. 20 lembar uang 100 ribuan kini sudah berpindah ke tangan Marini. Senyum tipis tergambar di wajah Marini, senyum kaku dan terlihat begitu dipaksakan. Tenang aja, Mi, semua pasti lancar, jawab Marini, suaranya pelan. Marini segera berdiri. Ia melangkah keluar dari Wisma. Di luar Wisma, Marini berjalan pelan menyusuri kampung kecil. Matahari bersinar cerah, menebarkan sinar kuning yang terasa hangat saat terkena tubuh. Di ujung gang, sebuah warung kecil berdiri kokoh. Mbak Marini, tumben jam segini udah bangun, Mbak. Biasanya jam 12. Ujar Bu Hendro pemilik warung. Ya kalau perut nggak lapar sama cucian nggak numpuk, pasti aku masih mimpi deh, Bu. Marini terkekeh, tangannya meraih gorengan yang masih hangat, lalu memakannya. Yowes, Mbak Marini sekarang mau beli apa? Tanya Bu Hendro. Pandangannya tiba-tiba terhenti di salah satu tubuh Marini. Loh, Mbak, itu kok lengan sama dadanya kayak ada lebam biru gitu ya? Marini tersentak. Dengan refleks, matanya langsung tertuju ke arah lengan, tangan, dan dadanya. Begitu, Marini memang hanya menggunakan kaos oblong yang sedikit terbuka, jadi luka di bagian dadanya pasti terlihat saat sepasang mata memandang. Ya biasa, Bu, namanya juga kerja hiburan. Ya pastilah ada pelanggan yang main kasar sampai ninggalin bekas luka di tubuh deh. Bu Hendro mengangguk, pandangannya masih terpaku pada dada dan lengan Marini. Apa yang dikatakan Marini memang benar. Beberapa pria yang datang ke lokalisasi pasti memiliki sifat yang kurang baik. Beberapa di antaranya bahkan kerap menyiksa para wanita sebelum melakukan hubungan. Semua itu sudah bukan rahasia lagi di kalangan para wanita malam. Semuanya berapa, Bu? Tanya Marini sambil menunjukkan beberapa gorengan yang ada di dalam kantong plastik dan beberapa sabun cuci di tangannya yang lain. 10 ribu, Bu Hendro menjawab. Marini menyerahkan uang 30 ribuan kepada Bu Hendro. Sisanya ambil aja buat ibu. Ini nih yang aku suka dari Mbak Marini, selalu aja kasih bonus. Suara Bu Hendro pecah, senyum bahagia tergambar di wajah tuanya. Terima kasih, Mbak. Marini mengangguk. Ia segera berjalan meninggalkan warung. Langkahnya pelan, tangannya merogoh kantong plastik berisi gorengan yang baru saja ia beli, lalu melahapnya. Di saat perutnya menjerit seperti sekarang, menikmati gorengan hangat adalah jalan terbaik. Di malam harinya, Marini dan beberapa wanita yang lain sudah duduk di ruang kaca. Suara gelak tawa terdengar dari dalam ruangan, asap rokok mengepul, derit kipas di langit ruangan terdengar samar. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seorang pria berusia sekitar 38 tahunan masuk ke dalam Wisma Sri Kandi. Pria berkacamata dengan kulit putih dan kemeja kotak-kotak itu langsung berdiri di depan ruangan. Tangannya melambai ke arah Marini. Tanpa menunggu lama, Marini segera bangkit dan berjalan ke arahnya. Tumben 3 hari gak datang. Udah sibuk sama wanita yang lain ya? Tanya Marini, suaranya mendayu manja. Pria bernama Niko itu tersenyum. Enggak, cuma seperti ke kantor aja. Gimana mungkin aku bisa berpaling dari wanita cantik kayak kamu? Gombal, semua pria kan berkata seperti itu, jawab Marini sambil menyandarkan kepalanya ke pundak pria itu. Marini paham benar dengan pekerjaannya sebagai wanita penghibur.
Kata-kata menggoda, rayuan-rayuan kecil, dan senyuman manja harus selalu ia tunjukkan di hadapan para pelanggannya. Tidak peduli apapun yang sedang ia rasakan, yang terpenting bagi Marini adalah bagaimana ia bisa mendapatkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di kampung. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Di luar, suasana perlahan mulai sepi. Beberapa pria sudah mulai meninggalkan kawasan lokalisasi. Hanya ada petugas kebersihan dan beberapa pria yang bekerja sebagai asisten para pemilik wisma. Malam itu, Marini yang baru saja membersihkan diri segera masuk ke dalam kamar. Marini duduk di depan cermin meja rias, tangannya menyisir pelan rambut panjangnya. Tiba-tiba saja, dari pantulan cermin, sebuah bayangan hitam melesat cepat ke arah dinding. Marini terpaku, matanya memandang cermin tanpa berkedip. Aroma anyir darah bercampur melati tercium di seluruh ruangan. Jadi kayaknya dia yang lewat deh. Tapi apa ya? Paling aku cuma salah lihat aja. Marini langsung berjalan ke arah ranjang, mengempaskan tubuhnya di ranjang dengan sedikit kasar. Malam ini, Marini merasa kelelahan. Setelah melewati hari yang cukup panjang, pasalnya, untuk pertama kalinya, ia menemani lebih banyak tamu dari biasanya. Pagi pun datang. Marini mengerjapkan matanya. Saat pantulan sinar matahari mengenai wajah, kakinya terasa dingin. Saat terkena lantai keramik, Marini segera berjalan ke aja meja rias. Tangannya merapikan rambut panjangnya yang masih berantakan. Tiba-tiba, matanya terpaku pada luka memar yang ada di pundak dan lehernya. Memar lagi. Kenapa sih laki-laki itu selalu gunain kekerasan dalam memperlakukan wanita? Mata Marini menatap sayu ke arah luka memar yang ada di tubuhnya. Sesekali tangannya mengusap luka itu perlahan, terkadang sedikit menekan. Tidak ada rasa sakit pada luka itu saat ditekan. Kok gak sakit ya? Udahlah, mungkin aja ini luka karena benturan atau gak sengaja, atau karena aku kelelahan. Dan sejak saat itu, setiap pagi, luka memar di tubuh Marini selalu terlihat muncul, bahkan semakin hari semakin banyak dan lebar. Namun hal itu tidak membuat pamor Marini sebagai wanita penghibur redup. Sampai suatu malam, Marini yang sudah ada di dalam ruangan kaca duduk dengan lesu di atas sofa. Tubuhnya bersandar di sofa, matanya menatap kosong ke arah langit-langit ruangan kaca. Mar, kamu kenapa? Tumpen gak semangat. Murni menepuk pundak Marini pelan. Marini memijat leher belakangnya pelan. Gak tahu nih, badanku akhir-akhir ini kayak capek banget. Sakit semua, persis kayak digebukin orang sekampung. Nih kamu lihat deh, setiap hari ada aja laki-laki yang memperlakukanku dengan kasar sampai ninggalin bekas luka memar. Suara Marini kembali terdengar. Tangannya menunjuk ke arah beberapa luka memar yang ada di tubuhnya. Mata Murni melebar. Ia menajamkan pandangannya ke arah luka memar yang ada di tubuh sahabatnya. Luka itu terlihat besar dengan warna biru tua yang sangat mencolok. Tidak seperti luka cengkraman tangan seseorang, lebih seperti luka benturan. Kamu yakin ini karena perlakuan para pelanggan? Tanya Murni memastikan. Gak yakin juga sih. Cuma selama ini aku gak pernah jatuh atau terbentur. Kalau aku gak yakin deh kalau luka itu dari pelanggan, soalnya lebar banget dan jumlahnya juga banyak banget. Murni memelankan suaranya, memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Di sudut ruangan, seorang wanita berusia beberapa tahun lebih tua dari Marini memperhatikan keduanya dengan tatapan sinis. Wanita itu dulunya adalah primadona di Wisma Srikandi, tapi seiring berjalannya waktu, ketenarannya perlahan redup. Ujung bibirnya terangkat sedikit. Dengan gerakan refleks, ia langsung memalingkan pandangannya saat Murni menyadari tatapan matanya. Mar, jangan-jangan
Ini ada hubungannya sama dia deh. Murni berbisik di telinga Marini. Marini melirik sekilas ke arah wanita yang ada di sudut ruangan. Udah gak usah cari masalah. Kamu tahu kan dia kayak apa? Ih, dia itu gak nyadar banget ya. Udah tua, ribut. Siapa juga laki-laki yang mau pakai jasa wanita tua kayak gitu? Hush, jangan asal ngomong. Nanti kalau kedengaran orangnya bisa jadi masalah. Nanti yang ada kamu dihukum sama mami. Jawab Marini pelan. Suasana mendadak hening. Aroma rokok, minyak wangi, dan minuman keras tercium samar di dalam ruangan kaca. Malam ini, untuk pertama kalinya, Marini tidak mendapat pelanggan satupun. Malam itu, pengunjung di Wisma Sri Kandi semakin berdatangan dengan jumlah yang semakin banyak. Namun, para pelanggan yang datang selalu melewati Marini seolah tidak melihat keberadaannya di ruangan itu. Marini, semalam kenapa kamu gak store sama mami? Tanya Anggi keesokan paginya saat Marini sedang menikmati jam santai di depan Wisma. Gimana mau store, Mi? Pelanggan aja gak ada yang datang. Marini menjawab dengan suara datar. Tangannya masih memegang rokok yang menyala. Gak ada yang datang. Anggi mengulang ucapan Marini, alisnya mengkerut heran. Kok bisa ya? Selama ini kan kamu jadi primadona di Wisma Sri Kandi. Atau jangan kamu bohong ya? Kamu sengaja umpetin uang itu dari mami? Marini menoleh refleks ke arah Anggi. Bohong buat apa sih, Mi? Aku juga heran. Tumben banget mereka ngelewatin aku. Padahal kan selama ini aku gak perlu narik perhatian para pelanggan. Mereka datang sendiri. Pokoknya mami gak mau tahu ya. Malam ini kamu harus store kayak biasa. Jangan bikin mami kecewa. Jelas? Anggi langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia segera melangkah masuk ke dalam Wisma. Marini yang masih duduk di kursi menghirup napas dalam dan mengembuskannya dengan kasar. Matanya memandang ke arah halaman yang berada di depan Wisma. Beberapa orang terlihat berlalu lalang. Udara siang itu terasa begitu panas, angin seolah enggan bertiup. Daun-daun hijau terlihat tenang, seolah memandang Marini dengan kaku. Di malam harinya, suasana di Wisma Sri Kandi begitu ramai. Para pria sudah datang memenuhi ruangan sempit yang ada di rumah itu. Marini malam ini memutuskan untuk tidak duduk di ruangan kaca. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di ruang tengah sambil mendatangi para pelanggan yang duduk di sofa sambil menikmati segelas bir bintang di tangannya. Lampu berwarna merah di dalam ruangan tengah bersinar redup. Asap rokok menyebar di ruangan. Dentuman musik dangdut terdengar keras memekakan telinga. Ayo Om Johan, mau ditemenin gak Om? Suara Marini terdengar pelan, lalu duduk di samping Johan, salah satu pelanggan tetap di Wisma Sri Kandi. Wajah pria itu menoleh ke arah Marini, tangannya memainkan ponsel dengan cepat. Tumben kamu di sini, biasanya di ruangan kaca. Sekali-kali bolehlah Om. Marini menyandarkan kepalanya di pundak pria itu dengan manja. Obrolan ringan terdengar dari keduanya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di ujung rumah. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu hanya ada sebuah ranjang kayu di tengah ruangan dan kipas angin kecil yang dipasang di langit kamar. Kurangnya ventilasi udara membuat kamar itu terasa pengap. Marini duduk di tepi ranjang. Tatapannya tajam ke arah Johan yang masih berdiri di depan pintu. Senyuman tipis tergambar di wajahnya. Tangannya perlahan menyingkap gaunnya naik ke atas. Mata Johan menatap tubuh Marini liar seperti seekor serigala yang siap menerkam mangsanya. Kini wajah Pak Johan sudah berada beberapa senti dari Marini. Tiba-tiba saja mata Marini melebar, tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Wajah Pak Johan mendadak berubah menjadi sosok wanita dengan sebagian wajah yang hancur tak berbentuk. Lidahnya menjulur panjang, tangannya terulur ke arah Marini. Kuku-kuku panjang dan hitam seperti ranting pohon. Aroma anyir darah bercampur melati menggantung di dalam ruangan.
Pergi, pergi, jangan ganggu aku. Tiba-tiba Marini berteriak kencang, tangannya mendorong tubuh Johan hingga terhuyung ke lantai. Pergi, jangan dekati aku. Gila kamu ya? Baru kali ini aku ketemu sama pelacur gila kayak kamu, bentak Johan. Suasana di luar kamar seketika hening. Semua orang memandang ke arah pintu kamar dengan tatapan penasaran. Anggi segera berlari ke arah kamar. Ia langsung mengetuk pintu kamar panik. Tidak berapa lama, suara derit pintu terdengar saat dibuka. Pak Johan, ada apa ini? Kenapa Marini teriak-teriak kayak gitu? Suara Anggi terdengar panik. Johan menoleh ke arah belakang beberapa saat, lalu pandangannya kembali pada Anggi yang masih berdiri di ambang pintu. Wanita itu udah gila. Dia mendorongku sampai jatuh ke lantai. Ini terakhir kali ya aku datang ke Wisma Sri Kandi. Aku gak mau berurusan sama orang gila kayak kalian. Tanpa menunggu jawaban, Johan segera melangkah pergi, meninggalkan Wisma Sri Kandi. Sementara itu, Anggi langsung menutup pintu kamar dan berjalan ke arah Marini yang masih terisak di atas ranjang. Tangannya menggenggam erat ujung selimut yang membungkus tubuhnya. Marini, apa yang sudah kamu lakukan? Bentak Anggi, matanya menatap tajam ke arah Marini yang masih terisak. Kamu lihat kan? Karena perbuatanmu, pelanggan kita akhirnya pergi. Marini mengangkat wajahnya, matanya menyapu seluruh kamar dengan tatapan takut. Di mana dia, Mi? Di mana wanita itu, Mi? Wanita? Wanita siapa? Tanya Anggi penasaran. Tadi wanita itu udah di sini, Mi. Wajahnya... Di sini Marini menghentikan ucapannya setelah menyadari sosok yang ia lihat sudah tidak ada di kamar itu. Anggi berjalan mendekat ke arah Marini. Mami gak mau tahu ya. Malam ini kamu harus ganti semua kerugian yang udah kamu kasih. Anggi segera berjalan keluar tanpa memperdulikan Marini yang masih terisak. Di pagi harinya, Marini terlihat duduk di ranjang kamarnya. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Suara derit kipas angin kecil terdengar pelan. Tiba-tiba, suara pintu terdengar seperti dibuka. Murni perlahan muncul dari balik pintu. Mar, kamu kenapa? Tanya Murni. Ia menggenggam tangan sahabatnya. Semalam aku dengar kamu teriak-teriak loh. Wajah Marini menunduk, seolah mencari sisa-sisa keberaniannya. Aku lihat wanita itu lagi, Mur. Dia terus datang di hadapanku. Wanita? Wanita siapa sih, Mar? Bukannya semalam kamu tuh berduaan aja sama Om Johan? Wanita itu wajahnya hancur, lidahnya menjulur panjang. Dia selalu datang di hidupku, Mur. Dia selalu ganggu aku. Jelas Marini, tubuhnya bergetar saat menceritakan sosok wanita yang ia lihat semalam. Mar, kamu itu cuma halu. Wanita itu tidak ada di sini. Bahkan gak pernah ada, Mar. Murni menggenggam tangan sahabatnya. Enggak, Mur. Aku yakin wanita itu ada di sini. Setiap malam dia selalu datang dan menggangguku. Suasana seketika hening. Hanya ada suara detak jantung mereka yang terdengar. Murni meraih tangan sahabatnya. Ya wes, gimana kalau kita ke dokter? Siapa tahu dokter bisa bantu nyelesain masalahmu. Sejak hari itu, teror hantu wanita semakin hari semakin mengganggu hidup Marini. Bahkan, kondisi kesehatan Marini perlahan semakin menurun. Beberapa kali, ia mengalami gatal-gatal di area sensitifnya. Malam itu, hujan deras, udara dingin masuk melalui celah-celah kamar yang berlubang. Marini berbaring di atas ranjang, matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Cahaya kuning dari lampu tidur bersinar redup. Aroma anyir darah bercampur melati tercium samar. Seketika, bulu kuduk Marini meremang. Ia langsung duduk di atas ranjang. Matanya memperhatikan sekeliling dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba, suara air terdengar dari arah kamar mandi. Marini menoleh ke arah pintu kayu yang tertutup rapat. Ia menajamkan telinganya. Kayak suara air keran deh. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi kayaknya aku udah matiin air tadi. Marini menyingkap selimut yang membungkus tubuhnya. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik.
Perlahan, Marini mulai berjalan ke arah kamar mandi yang ada di ujung kamar. Pintu kayu berderit saat dibuka. Udara lembab menyergap wajah Marini di atas bak mandi. Air mengucur deras dari keran meluber dan mengalir di lantai kamar mandi. Ya ampun, ternyata aku lupa matiin air keran. Marini melangkah masuk ke dalam kamar mandi, tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba saja, brak! Pintu kamar mandi tertutup. Suara pintu tertutup keras seperti dibanting. Marini langsung membalikkan tubuh. Tangannya berusaha menekan gagang pintu, namun pintu itu terkunci. Murni, dok dok dok. Marini berteriak. Tangannya terus menggedor pintu kamar mandi. Samar-samar, aroma anyir darah tercium di hidungnya. Suara nafas berat dan juga serak terdengar dari arah belakang. Perlahan, tubuh Marini berbalik. Ia tersentak saat melihat sosok wanita dengan wajah nyaris hancur sudah ada di hadapannya. Lidahnya menjulur panjang, meneteskan darah di lantai. Suara tulang-tulangnya bergemertak saat tubuhnya bergerak pelan. Marini berteriak histeris. Pergi, jangan ganggu aku, pergi. Suara tawa melengking terdengar menggema di seluruh kamar mandi. Marini duduk di lantai kamar mandi. Wajahnya dibenamkan di antara dua kaki. Isak tangis terdengar keluar dari mulutnya. Aku mohon jangan ganggu aku. Marini terus terisak. Tubuhnya bergetar karena ketakutan. Tiba-tiba, wanita itu tertawa melengking. Dengan cepat tubuhnya melesat ke arah Marini. Marini berteriak. Seketika matanya gelap. Ia langsung tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Marini sudah terbangun di atas ranjang. Anggi, Murni dan beberapa penghuni Wisma sudah berdiri mengelilingi. Wajah Marini terlihat pucat. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Marini meraih tangan Murni. Wanita itu, dia datang lagi. Dia masih ada di sini di kamar. Tenang, Mar. Di sini tidak ada siapa-siapa. Kamu itu cuma mimpi. Murni mencoba menenangkan sahabatnya. Enggak, aku enggak mimpi. Aku enggak halu. Aku benar-benar lihat dia, Mur. Anggi yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara. Cukup, Marini. Kamu sudah benar-benar keterlaluan ya. Kamu udah bikin semua orang khawatir. Dan sekarang kamu mau nyebarin isu yang gak benar. Mi, aku gak bohong, Mi. Wanita itu ada di sini dan dia selalu menggangguku. Cukup. Mulai malam ini, aku gak mau dengar apapun darimu. Tanpa menunggu jawaban, Anggi segera berjalan keluar dari kamar, diikuti Murni dan yang lain. 1 minggu berlalu. Kondisi kesehatan Marini semakin menurun. Aroma anyir dan busuk tercium dari area vital. Tubuhnya semakin hari semakin kurus. Wajahnya semakin pucat. Beberapa hari yang lalu, Marini sempat memeriksakan kondisi kesehatannya ke dokter. Dokter mengatakan jika Marini terkena HIV/AIDS. Dunia Marini seketika hancur. Mimpi indah tentang kehidupan yang lebih baik seketika lenyap begitu saja. Isak tangisnya pecah di lobi rumah sakit. Wajah tua orang tuanya, adik-adiknya yang seolah langsung tergambar dalam ingatannya. Pagi itu, suasana di dalam Wisma terasa lebih tenang dari biasanya. Belum banyak orang yang bangun saat itu. Marini berdiri di dekat jendela, matanya menatap kosong ke arah jalan raya yang ada di hadapannya. Kendaraan bermotor sudah berlalu lalang tanpa henti. Asap putih mengepul keluar dari knalpot kendaraan bermotor. HIV, ucap Marini pelan. Tangannya menggenggam selembar kertas hasil laboratorium beberapa waktu yang lalu. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan... Suara Marini terhenti tiba-tiba. Ingatannya langsung tertuju pada kejadian 1 tahun yang lalu, di mana ia memutuskan untuk pulang ke kampung. Marini yang sudah mulai terbuai dengan indahnya dunia malam memutuskan untuk mendatangi Mak Jana, seorang dukun tua yang terkenal sakti di desanya. Marini meminta Mak Jana untuk memasang susu kuntilanak di dalam tubuhnya dengan harapan
ia bisa mendapatkan tamu lebih banyak dari biasanya. Saat itu, Mak Jana menyarankan agar Marini mengambil sedikit rambut dari mayat wanita yang meninggal karena bundir. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Marini dengan ditemani Mak Jana menggali salah satu makam seorang wanita yang baru saja meninggal beberapa hari lalu karena bundir. Beberapa jam kemudian, Marini akhirnya menemukan jasad wanita itu. Sebagian wajahnya sudah nyaris hancur, aroma busuk tercium. Suara burung gagak terdengar di seluruh area pemakaman. Mak Janah memulai ritual pemasangan susuk di makam itu. Mulutnya bergerak seperti membaca mantra. Beberapa rambut yang didapatkan oleh Marini langsung ditempelkan di beberapa tempat berbeda, salah satunya wajah, dada, dan alat vitalnya. Aku harus nemuin Majana. Aku harus melepaskan susuk ini, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, Marini akhirnya memberanikan diri untuk menemui Anggi di ruangannya. Marini bermaksud untuk berpamitan pulang ke kampung selama beberapa minggu, paling tidak sampai kondisi tubuhnya membaik. Beberapa saat, Anggi memperhatikan wajah Marini yang semakin terlihat lesu. Oke, kamu boleh pulang. Tapi ada satu syarat. Jika kondisimu membaik, kamu harus segera kembali ke sini, ucap Anggi pelan, wajahnya mendekat ke arah Marini. Ingat, aku sudah membelimu dengan harga mahal, jadi kamu harus bekerja sama aku seumur hidupmu. Marini mengangguk cepat. Iya Mi, aku janji akan kembali ke sini setelah kondisiku lebih baik. Setelah beberapa saat, Marini segera keluar dari ruangan Anggi. Kali ini, tekad awalnya adalah kembali ke kampung untuk menemui Mak Jana, dukun yang sudah membantunya memasang susu kuntilanak. Beberapa jam berlalu, Marini akhirnya tiba di kampung halamannya. Motor Metika terparkir di sebuah rumah berdinding batu. Setelah mematikan mesin motornya, Marini langsung berjalan masuk ke teras rumah. Tok tok tok. Marini mengetuk pintu kayu dengan pelan. Beberapa saat pintu berderit panjang saat dibuka. Seorang wanita parubaya muncul dari balik pintu. Wajahnya berbinar saat melihat kedatangan Marini. Ya Allah, akhirnya kamu pulang juga, Dodo. Suara Buningsi pecah. Ia langsung memeluk tubuh putrinya dengan erat. Kok kamu kayak kurusan, Tondo? Ya Bu, aku lagi gak enak badan, makanya aku mau pulang sebentar buat istirahat. Ya wes, ayo masuk. Jangan kelamaan di luar, nanti kamu masuk angin, jawab Buningsi. Siang itu, di rumah sederhana milik keluarga Marini terasa begitu sepi. Hanya ada Buningsi di rumah. Marini meletakkan tas ranselnya di atas sofa. Ia langsung merebahkan tubuhnya di sofa untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam dari Surabaya. Bapak kemana, Bu? Tanya Marini pelan. Bapak lagi di sawah. Biasa, sebentar lagi kan sawah kita panen. Jadi bapak pasti sibuk bikin jebakan buat burung-burung. Marini mengangguk. Kalau Nova sama Budi di mana? Yuk, kalau mereka berdua pasti main. Paling nanti mereka pulang jam 5 sore. Buningsi meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. Diminum dulu ya, Dok. Nanti keburu dingin. Marini langsung meraih cangkir yang ada di atas meja, lalu meneguknya sedikit. Beberapa saat, suasana rumah terasa semakin hening. Suara pohon bambu terdengar dari arah belakang rumah. Bu, tadi waktu mau kesini aku nggak sengaja lihat rumah Mak Jana. Kok kayaknya mau roboh gitu deh. Emangnya orangnya kemana ya, Bu? Tanya Marini sambil meletakkan cangkir yang ada di tangannya. Loh, kamu belum tahu, Tondo? Marini memicingkan mata. Tahu apa ya, Bu? Mak Jana itu udah meninggal dunia 3 bulan lalu. Yang ibu denger sih katanya karena penyakit jantung. Dan sejak saat itu rumahnya dibiarin kosong. Semua anak-anaknya kan pindah ke kota. Mak
Menjana meninggal dunia. Lalu siapa yang bisa melepaskan susuku ini? Batin Marini. Di malam harinya, Marini dan keluarganya duduk di ruang tengah. Beberapa lauk pauk tertata rapi di atas tikar pandan. Aroma sayur lodeh tewel tercium dari dalam panci yang baru saja diletakkan di atas lantai. Suasana kehangatan begitu terasa saat gelak tawa terdengar dari dalam rumah. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Marini merebahkan tubuhnya di atas ranjang kayu. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Jam sudah menunjukkan tengah malam, tapi entah kenapa matanya seakan sulit terpejam. Majana udah meninggal. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Marini pelan. 1 minggu berlalu. Kondisi kesehatan Marini semakin hari semakin menurun. Wajahnya terlihat semakin pucat dengan tubuh yang semakin kurus. Orang tuanya sempat menyarankan Marini untuk memeriksakan diri ke dokter, namun permintaan itu ditolak Marini dengan alasan ia hanya masuk angin biasa. Sudah hampir 1 minggu ini, Marini tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa hari-harinya. Ia habiskan dengan berbaring di kamar, bahkan untuk ke kamar mandi, Marini membutuhkan orang lain untuk membantunya. Dok, kamu gak periksa aja ke dokter? Ibu khawatir kamu kenapa-napa. Suara Bu Ningsi terdengar cemas. Aku gak apa-apa, Bu. Aku baik-baik aja, jawab Marini. Suaranya terdengar serak dan penuh kesakitan. Bu, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Dok? Tanya Bu Ningsi. Ia memijat tangan Marini pelan. Dengan suara bergetar dan air mata berlinang, Marini mulai mengungkapkan pada sang ibu tentang pekerjaannya selama ini. Marini yang selama ini mengatakan jika dirinya bekerja sebagai seorang babysitter di kota, mengatakan jika selama ini dirinya bekerja sebagai seorang wanita malam di kota Surabaya. Marini juga mengatakan jika 1 tahun yang lalu ia menemui Mak Jana untuk memasang susuk dan kini ia datang untuk melepaskan susuk itu. Namun Mak Jana, satu-satunya orang yang bisa melepaskan susuknya, justru telah meninggal dunia. Marini juga mengatakan jika dirinya mengidap HIV/AIDS. Air mata Bu Ningsi langsung berderai. Isak tangis terdengar di seluruh rumah. Tidak berapa lama, tubuh Marini terkulai lemah, matanya terpejam, nafasnya terhenti. Bu Ningsi yang menyadari jika putrinya sudah meninggal dunia langsung berteriak histeris. Bu, ada apa toh Bu? Tanya Pak Jono yang baru saja di teras rumah. Siti Pak, dia meninggal, tangis Bu Ningsi pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awan hitam menggantung di luar rumah, seolah ikut merasakan kesedihan atas kematian Marini. Marini, seorang gadis yang dikenal sebagai sosok yang lugu dan ceria, nyatanya harus terjerumus dalam dunia malam yang gelap sampai akhirnya kenikmatan uang telah membuatnya buta dan lupa akan iman yang ia pegang. Harapan untuk membahagiakan keluarganya kini sudah ia penuhi, dan di saat terakhirnya Marini harus merasakan luka dan kesakitan atas perbuatannya sendiri. Berita kematian Marini tidak hanya menyakitkan bagi orang tuanya, tapi juga bagi seluruh penghuni Wisma Srikandi. 1 minggu berlalu, kini yang tersisa hanyalah kenangan dan barang-barang Marini. Malam itu, Bu Ningsi duduk di teras rumahnya, matanya menatap kosong ke arah motor metik yang terparkir di depan rumah. Bu, masuk, perintah Pak Jono yang baru saja keluar dari dalam rumah. Kalau kamu kayak gini terus, nanti kamu bisa sakit. Selama ini kita salah, Pak. Kita sudah membuatnya menderita.
kita sudah membuatnya jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang dia harus meninggal dalam usia muda. Jawab Bu Ningsih tanpa menoleh ke arah suaminya. Sudahlah Bu, ini semua sudah takdir. Bapak yakin dia sudah bahagia di sana. Ayo, sekarang kita tunjukkan kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ia tinggalkan dengan baik. Jangan sampai mengecewakannya. Tetap doakan dia Bu, agar Allah selalu mengampuni dosa-dosanya selama ini. Lanjut Pak Jono. Bu Ningsih hanya mengangguk pelan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, mari ini ngeri banget ya. Ya itulah teman-teman, garis hidup, jalan hidup yang memang sudah diatur dan dia tidak bisa menolak. Dia bukan jahat ya, karena dia nggak punya dong niat dari kecil. Suatu saat nanti ketika besar saya akan menjadi penghibur di Gang Doli, enggak. Dia nggak punya niatan kayak gitu. Dia ditawarkan pekerjaan sebagai babysitter, dibawa dia tuh dari desanya. Ternyata dia dijebak dan akhirnya dijual kepada salah seorang mami yang ada di Gang Doli. Hingga akhirnya dia sudah merasa terbuai dengan banyaknya uang, sehingga nekat memasang susu kuntilanak. Dan inilah yang akhirnya menjadi petaka di akhir hidupnya. Pada akhirnya entah dia salah makan, entah dia melanggar pantangan, atau entah karena dukunnya ya sudah meninggal dunia, sehingga di sini susuk itu berbalik menyerang dia dari dalam tubuhnya. Ngeri banget ya teman-teman ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Dan semoga apa yang Marini rasakan, apa yang Marini dapati itu bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Mari kita ambil yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Untuk Alma, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong, jangan lupa diklik ya. Dan boleh dong minta dibantu untuk di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.